Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk hari yang Kau berikan. Terima kasih penyertaan sepanjang malam. Kami juga terus bersyukur Engkau juga terus menyertai kami sampai kedatangan Tuhan kedua kalinya. Kami diberikan kehidupan kekal dan kami tidak mengalami kematian karena Kau telah mengalahkan kematian di atas kayu salib. Kau memberikan kehidupan karena Engkau lah jalan kebenaran hidup, ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Tuhan kami, Raja kami, Kesaksi kami, Juru Selamat kami. Bimbing kami dengan kuasa-Mu pada mendengar firman-Mu pada pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, kita baca firman Tuhan di dalam Markus 11:22 sampai 33. Markus 11:27 sampai 33. Markus 11:27 sampai 33. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Jadi di sini Tuhan Yesus berada di dalam halaman Bait Allah Yerusalem. Datang kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu, dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Jawab Yesus kepada mereka, aku akan mengajukan suatu pertanyaan kepadamu, berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya. Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian aku juga tidak akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Jadi di sini ada suatu pertanyaan mengenai kuasa Yesus, ya. Dan ini yang menanyakan bukan orang sembarangan, tapi rame-rame, imam-imam kepala. Ada kepala di sini. Ini bicara gembala sidang, ahli-ahli Taurat, mungkin di sini dosen teologi dan tua-tua. Berarti di sini bicara tentang orang-orang yang sudah pensiun, ya. Pensiun dari gembala sidang atau dari dosen yang sudah tua-tua. Dan ini Tuhan mengetahui pertanyaan-pertanyaan ini, ya. Makanya mereka menanyakan dengan kuasa manakah Tuhan Yesus melakukan seperti itu, ya. Dan ini ada hubungannya dengan pertanyaan Yesus juga. Pertanyaan Yesus mengenai kuasa ini yang ditanyakan mereka. Mereka menanyakan kuasa itu, dan Tuhan Yesus menanyakan baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia. Jadi waktu zaman perjanjian lama, ya, apa yang diberikan kepada Tuhan, ya, kitab nabi-nabi, ya, itu belum pernah adanya baptisan, ya. Memang perjalanan bangsa Israel melewati Laut Teberau itu makna arti baptisan, tapi mereka tidak mengetahuinya, ya. Sejak zaman masuk perjanjian baru muncullah tokoh Yohanes, ya. Yohanes itu membaptis orang-orang sebagai tanda pertobatan. Ya, saya ulang lagi, baptisan Yohanes itu sebagai tanda pertobatan. Namun kenapa Tuhan Yesus Kristus menghubungkan pertanyaan kuasa dengan baptisan? Nah, itu apa hubungannya? Jadi kuasa Tuhan, ya, kuasa Yesus Kristus itu bisa dapat muncul atau nyata kalau ada tanda pertobatan, ya. Karena di sini orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Ibrani, itu orang Israel maksudnya, itu tidak percaya kepada nabi. Ini dibuktikan dari ayat 32. Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Ini ada tiba-tiba, ya, orang-orang sekarang bilang ujuk-ujuk
banyak orang menganggap Yohanes itu betul-betul seorang nabi. Ya, jadi setelah perjanjian lama itu berakhir di kitab Zakarias, muncul perjanjian baru, Yohanes ini adalah dianggap seorang nabi. Ya. Tapi Tuhan Yesus Kristus itu mendukung apa yang dikatakan Yohanes, karena Yohanes ini adalah orang yang diurapi Tuhan. Ya, makanya baptisan Yohanes itu waktu Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes sendiri, ya, itu Yohanes bilang kalau dia membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Tuhan Yesus Kristus akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Yohanes bilang sampai membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Itu yang dia katakan. Jadi benar-benar itu tanda pertobatan itu harus setiap hari. Karena tanda pertobatan itu juga makna baptisan Yohanes, ya. Kita bisa baca di Roma 6 ayat 3. Kita bacakan Roma 6 ayat 34. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru tuh, ya. Jadi baptisan itu luar biasa kuasanya, kuasa kemuliaan dari Bapa di surga. Baptisan dalam kematian Kristus, ya. Jadi kita bersama-sama dengan Tuhan, dikuburkan bersama-sama dengan Tuhan dalam baptisan dalam kematian. Artinya kita, walaupun kita masih hidup yang bukan di zaman itu, ya, masih hidup, maksudnya sekarang kan udah zaman yang di ujung penghujung mau kedatangan Tuhan. Tapi kita yang percaya kepada Kristus, kita secara alam roh supernatural dibaptis, ya, bersama-sama dengan Kristus itu dalam kematian Kristus, ya, dan kita dibangkitkan juga dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa bersama-sama Kristus, gitu. Ini yang saya dapatkan rema dari Roh Kudus. Walaupun kita hidup di zaman sekarang ini, tapi kita sudah mengalaminya. Karena apa? Karena kita percaya dan terima Tuhan Yesus Kristus, dan kita bertobat. Amin. Makanya kalau kita sudah mati bersama-sama Kristus dalam baptisan dan bangkit bersama-sama Kristus dalam kemuliaan Bapa, masakan kita mau melakukan hal-hal yang melukai Tuhan, hal dosa, ya. Kita harus renungkan bahwa kita bersama-sama Tuhan Yesus yang sudah dipaku di tangannya, dipukul punggungnya sebagai kasihnya kepada kita, ya. Jadi memang itulah kuasa Tuhan diberikan kepada kita ketika kita bersama-sama Dia yang sudah mati bersama-sama Tuhan dalam baptisan bersama Tuhan Yesus Kristus dan bangkit bersama Tuhan Yesus Kristus dalam kemuliaan Bapa. Kalau begitu pertanyaannya, dapatkah kuasa itu diberikan kepada kita? Ya, dapat, karena kita bersama-sama Tuhan. Kita tinggal mendeklarasikanlah firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu kita deklarasikan dan janji itu menjadi nyata. Haleluya, amin. Kita satukan doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik kami mau terus Tuhan melakukan firman-Mu, perintah-Mu, mau bersama-samamu Tuhan Yesus Kristus dalam kemuliaan Bapa, dan hidup kami Tuhan, hidup yang sudah mati terhadap dosa dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu Tuhan sepanjang hari ini dan berikan darah balas Tuhan. Kami tolak segala roh jahat, roh kematian, roh dunia mati, roh santet, roh kembal kura-kura, roh maut, roh maut, roh penyakit apapun, utama kecelakaan, segala kuasa gelap hancur kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Shalom.